Cek. Halo sobat nih, kita gas lagi dan nanti wave-nya. Dan seperti biasa juga mau ngasih gua kopi, bisa banget baca di deskripsi. Nanti dibacakan di hari Jumat, Sabtu dan juga Minggu. Oke? Yuk langsung aja kita gaskan dulu dah nanti wave-nya. Dan nanti sore ada Jun. Oke? Langsung aja gaskan. Review sedikit dari Basmia. Saat ini King Yun dia berada di dalam sebuah arena ketika dia harus menghadapi murid dalam, dan dengan kemampuan yang dia miliki di sini King Yun dengan bantuan dari talisman atau jimat dia dapat mengalahkan murid dalam yang mencoba untuk dapat merebut posisinya sebagai murid inti, dan cukup mudah King Yun dia mengalahkannya. Dan setelah King Yun dia menyelesaikan pertandingannya, kini giliran juniornya yaitu si bocah Wei ini yang akan naik ke atas arena. Dia menantang murid inti lainnya, di mana dia menantang murid inti yang disebut sebagai senior Lin yang ada di peringkat 30. Bukan 30, tapi 3 terbawah, 2 peringkat di atas King Yun. Dan kini para murid-murid mereka pun naik ke atas arena. Dan ketika para murid-murid sedang ada di atas arena, kini King Yun dia sebelumnya ingin menyaksikan pertandingan, tapi dia dipanggil oleh para tetua, membuat King Yun kini dia pun datang mendekati orang tua yang memanggil dirinya, yaitu masternya dan juga seorang tetua. Dan di sini master dari King Yun yaitu Patua Gu, dia pun bertanya kepada King Yun dia menggunakan jimat apa yang sebelumnya itu, dan untuk King Yun dia pun mengatakan kalau dia mendapatkan sebuah jimat di dalam sebuah dungeon, dan inilah jimat yang dia gunakan yang disebut sebagai Hunter Inferno Dragon Talisman. Ucap dari King Yun, walaupun sebelumnya dia mengatakan kalau ini berasal dari sebuah dungeon, tapi nyatanya King Yun mendapatkan benda ini dari iblis ungu yang sebelumnya udah dia pencet. Dan iblis ungulah yang memberikan benda ini kepada King Yun. Dan untuk King Yun kini dia juga memberikan benda itu kepada masternya untuk dapat dilihat. Dan untuk Pak Tua ini, dia pun berpikir kalau sepertinya ini adalah, apakah ini adalah pusaka leluhur kah? Pikir dari Pak Tua. Tapi di sini seorang tetua lainnya pun tidak terima ketika King Yun dia harus menggunakan sebuah jimat. Bagaimana mungkin seorang murid dari sekte pedang malah pakai jimat? Tapi untuk King Yun dia pun mengatakan ya memangnya kenapa? Dan memang apa salahnya, mengingat dia tidak melanggar sebuah aturan yang telah dikatakan oleh master sekte sebelumnya. Ucap dari King Yun. Tapi di sini orang tua ini pun tetap tidak terima dengan itu semua. Bagaimana mungkin murid dari sekte pedang nggak pakai pedang? Nggak mungkin. Ucap dari orang tua itu. Tapi untuk King Yun dia pun mengatakan ya sebelumnya master sekte mengatakan kalau mereka para murid-murid boleh pakai apa aja, nggak harus pakai pedang. Jadi apa salahnya? Atau jangan-jangan master dong ini mempertanyakan aturan yang diberikan oleh master sekte? Ucap dari King Yun. Dan apa yang diucapkan oleh King Yun tentunya membuat orang tua itu pun kesal dengan King Yun. Tapi keributan itu pun langsung dihentikan oleh master sekte, di mana master sekte dia meminta kepada Patua Dong untuk diam karena itu tidak melanggar sebuah aturan. Jadi King Yun tidak melanggar aturan, jadi udah biarkan saja dan kau boleh kembali ke bawah sana. Ucap dari master sekte memisahkan King Yun dan juga Patua Dong. Dan untuk King Yun tentunya dia mengucapkan terima kasih kepada master sekte. Sedangkan untuk di arena sendiri saat ini ternyata bocah W udah kalah di dalam pertandingan yang sebelumnya. Tapi untuk King Yun dia pun tahu kalau bocah W ini memiliki bakat yang cukup luar biasa, hingga membuat King Yun dia pun memiliki sebuah ekspektasi tinggi kepada orang ini kalau memang tidak lagi butuh waktu lama bagi bocah W untuk mencapai murid inti juga, pikir dari King Yun. Dan karena pertandingan dari murid dalam telah selesai kini, maka pertandingan selanjutnya adalah pertandingan yang akan diikuti oleh mereka yang berasal dari murid inti. Tapi untuk King Yun yang memang saat ini ada di nomor B23 tentunya membuatnya sadar kalau sepertinya masih lama untuk gilirannya bertanding, hingga membuat King Yun ketika murid-murid sedang bertanding dia malah santuy turu sambil ngapung. Tapi ketika King Yun sedang ngapung, dia pun ternotis ketika dia mendengar kalau saat ini udah giliran bagi murid inti lainnya lagi yang akan bertanding, yaitu Yue, yang buat King Yun Yue kah? Oh, jadi giliran dia, pikir dari King Yun. Tapi untuk para murid-murid yang lain, mereka semua pun sungguh sangat antusias ingin melihat pertandingan dari Yue, mengingat Yue adalah orang nomor 1 ataupun murid inti nomor 1, peringkat 1. Dan untuk lawan dari Yue adalah seorang gadis yang disebut sebagai Kuyuan, dan dia adalah gadis yang cukup luar biasa, di mana dia adalah murid yang memiliki sebuah peringkat di peringkat 6 terbaik yang ada di murid inti. Dan dia adalah murid yang memang cukup imut lah, dari pakaiannya pun ya oke lah, walaupun agak sedikit meluber, oke lah. Dan tak lama setelahnya kini Yue dia pun datang ke atas arena, dan Yue saat ini dia benar-benar mempesona, di mana Yue juga dia telah ada di peringkat
Ya memang peringkat 1 lah untuk Yue. Dan dia ada di tingkat kultivasi di ranah Purple Chaos tingkat 5. Dan untuk King Yun yang melihat penampilan dari Yue yang datang di sini, King Yun dia pun tahu kalau sepertinya tingkat kultivasi yang dimiliki oleh Yue juga telah meningkat. Namun selain level kultivasi, ternyata sword intent ataupun niat pedang yang dimiliki oleh Yue juga udah meningkat, dan hal itu pun disadari oleh King Yun. Dan untuk para tetua, mereka juga sadar tentang perbedaan kultivasi yang dimiliki oleh Yue sebelumnya, yang artinya Yue juga udah naik tingkat, dan itu juga disadari oleh para tetua yang ada di tempat ini. Dan untuk Master Sekte, dia pun juga sama, menyadari kalau Yue adalah sosok yang memiliki bakat yang sangat edan, padahal usianya masih muda tapi tingkat kultivasinya cukup tinggi, dan mereka pun berpikir kalau Yue ini adalah sosok yang luar biasa. Walaupun lawan dari Yue ini cukup kuat juga, tapi mereka berpikir kalau Yue itu jauh lebih hebat dibandingkan lawannya ini. Dan untuk pertandingan sendiri saat ini, ketika pertandingan itu dimulai di sini, lawan dari Yue dia pun yakin kalau dia dapat mengalahkan Yue. Mengingat mereka juga ternyata telah bertanding sebanyak 33 kali dan dia kalah 1 kali dari Yue, dan kali ini dia pun yakin dengan kemampuannya dia dapat mengalahkan Yue. Apalagi dia akan menggunakan teknik yang disebut sebagai ilusi sword teknik, dan ketika teknik itu dilepaskan di sini, Yue dia hanya mengambil itemnya, pedangnya, dan dengan satu gerakan saja ketika dia mencabutnya kini Yue dia pun yakin kalau dia akan menang, dan di sini Yue dia pun langsung meninggalkan arena, yang membuat para penonton pun bingung dengan apa yang dilakukan oleh Yue, dan kenapa Yue kok main keluar dari arena aja, mau kemana dia, pikir dari mereka. Dan di sini ternyata untuk Yue dia pun satu gerakan itu cukup untuk dapat membatalkan teknik yang diberikan oleh lawannya, karena dalam sekejap teknik yang diberikan oleh lawannya ternyata langsung dipatahkan oleh Yue, yang membuat lawannya juga langsung menyerah hanya dalam satu gerakan, karena memang teknik andalan yang dia gunakan dapat dipatahkan oleh Yue. Aku kalah, ucap dari gadis ini. Tapi untuk Yue ternyata dia cukup low profile, dimana dia mengatakan kalau dia menang karena seniornya ini memberikan ataupun membiarkannya menang, jadi dia bisa menang. Tapi apa yang dilakukan oleh Yue tentunya membuat mereka semua pun bingung, kok tiba-tiba aja lawannya menyerah, dan apa yang sebenarnya terjadi, ucap dari orang-orang ini. Tapi tidak, bagi para tetua, mereka pun tahu tentang apa yang telah terjadi di atas sana, karena di sini para tetua mereka melihat kalau sebelumnya Yue melepaskan sebuah serangan sebanyak 10 kali ke lengan yang dimiliki oleh gadis itu hanya dalam satu gerakan. Dan itu cukup untuk dapat membatalkan energi spiritual yang dimiliki oleh gadis itu di lengannya, hingga membuat gadis itu genggamannya juga jadi melemah, ucap dari seorang tetua yang menyadari kekuatan yang dilepaskan oleh Yue. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh rekannya. Tapi untuk King Yun, dia memiliki penilaian yang sedikit berbeda, di mana Yue ternyata di pandangan King Yun dia melepaskan sebuah serangan sebanyak 33 kali. Bukan cuma 10 tapi 33 kali. Dan dengan bakat yang dimiliki oleh Yue membuat King Yun dia pun sadar kalau ya nggak heran juga kalau Yue ada di peringkat 1 di dalam murid inti. Mengingat kemampuan yang dia miliki sangat luar biasa. Bahkan dengan satu tanda pedang yang aku berikan ternyata sudah cukup untuk dapat membantu dirinya tingkatan kultivasinya naik, dan juga soul intentnya juga meningkat, dan Yue memang pantas untuk menjadi murid nomor 1, ucap dari King Yun yang memang memiliki penilaian yang cukup tinggi juga kepada Yue. Dan di sini King Yun dia juga sadar kalau sepertinya para tetua mereka akan menjadi heboh dengan apa yang telah dilakukan oleh Yue, dan ternyata tebakan dari King Yun benar adanya, karena di sini para tetua dari master-master menara mereka pun mulai menyadari tentang apa yang telah dilakukan oleh Yue sebelumnya. Itu adalah Fledgling, ucap dari orang-orang tua ini. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh Master Gu. Dia pun sadar kalau sepertinya Yue menggunakan teknik itu, dan itu adalah sebuah teknik yang sangat luar biasa, hingga membuat Master Gu dia memandang tinggi Yue, dan dia mengatakan kalau Yue dengan bakat yang dia miliki tentunya dia tidak akan dapat dihentikan di masa depan. Mana Master Gu dia juga mengatakan kalau teknik yang digunakan oleh Yue adalah sebuah teknik yang sangat sulit. Itu adalah sebuah teknik yang memang sulit untuk dapat dikendalikan, karena hanya sedikitlah dari mereka yang dapat mengendalikannya. Bahkan hanya ada beberapa aja di seluruh dunia ini, ucap dari Master Gu, mengingat teknik yang dilepaskan oleh Yue sebelumnya. Dan di sini Master Gu dia juga mengatakan kepada Master Sekte kalau Yue memiliki bakat yang sungguh sangat luar biasa, dan dengan bakat yang dimiliki oleh Yue itu akan membuat dunia ini terguncang, ucap dari Master Gu. Dan jika bakatnya dikembangkan dengan sangat baik, maka Sekte kita akan memiliki masa depan yang
yang sangat luar biasa cerah. Ucap dari Master Ge yang membuat Master Sekte pun tentunya sungguh sangat senang. Dengan murid berbakat seperti ini, sekte kita akan menjadi sekte terkuat. Ucap dari Master Sekte. Bahkan saat ini Master Sekte dia juga mengatakan, begitu pertandingan ini telah selesai, kompetisi ini udah selesai, aku secara pribadi akan menemui Yue dan bertanya tentang bagaimana bisa dia berlatih teknik ini. Ucap dari Master Sekte. Sedangkan untuk King Yun, ya udah dia mah santuy-santuy aja dan dia lihat jam kalau ternyata sudah sore, yang membuatnya pun meminta ya semoga aja cepat selesai lah. Ini udah mau jam 5 nih, udah waktunya pulang gawe. Ucap dari King Yun. Dan karena memang di pertandingan sebelah udah selesai, di sini panitia mengatakan kalau saat ini adalah giliran dari King Yun untuk naik ke atas arena, dan ternyata lawan dari King Yun adalah sosok pria besar yang ternyata dia adalah senior dari King Yun yang berasal dari menara yang sama, di mana dia ada di peringkat 13 dan dia memiliki tingkat kultivasi yang ada di ranah 2 Purple Chaos, dan dia adalah lawan dari King Yun yang membuat King Yun dia gak menyangka kalau ternyata dia akan melawan seniornya yang berasal dari puncak yang sama dengan dirinya. Aduh. Tapi ya sudahlah, karena memang nggak punya pilihan lain. Di sini King Yun dia pun naik ke atas arena juga. Dan setelah naik ke atas arena, pertandingan pun langsung dimulai. Dan untuk King Yun dia pun langsung memasang sebuah barrier pertahanan. Dan untuk seniornya dia pun bertanya apakah jimat yang sudah digunakan oleh King Yun udah diperbaiki. Dan di sini orang tua ini ataupun seniornya ini dia pun kesal dengan King Yun karena King Yun adalah sosok yang pemalas, hanya mau bergerak di jam 9 sampai jam 5 doang. Dan dia juga berniat untuk dapat membawa puncaknya itu naik ke puncak, alias ya menaranya naik ke posisi pertama di sekte ini. Tapi dengan King Yun yang pemalas tentunya sulit bagi dirinya untuk dapat membuat puncaknya naik ke posisi nomor 1. Dan dia pun kesal dengan King Yun yang bermalas-malasan, padahal dirinya dan juga murid-murid yang lain semua bekerja keras. Tapi kenapa King Yun hanya bermalas-malasan, dan dia menganggap kalau King Yun adalah aib dari puncak mereka, yang membuat King Yun aduh, apa-apaan ini? Kenapa pemikirannya seperti ini? Ucap dari King Yun yang kena repet dari seniornya. Ini orang udah kayak master aja nih, asik merepet aja, pikir dari King Yun. Tapi di sini King Yun dia pun beralasan kalau dia bukan pemalas, dia hanya mau bekerja di jam 9 sampai jam 5 aja. Dan dia juga meminta kepada seniornya ini untuk tidak terlalu memaksakan apa yang ada di pikiran dari orang itu kepada dirinya. Karena setiap orang memiliki pola pikirnya masing-masing. Jadi aku harap kau tidak memaksakan pola pikirmu kepada diriku. Ucap dari King Yun. Tapi di sini senior ini dia pun tidak terima dengan apa yang diucapkan oleh King Yun, dan King Yun hanya mencari-cari alasan hingga membuat orang tua ini dia pun langsung melepaskan sebuah serangan teknik miliknya untuk dapat membatalkan pertahanan yang dimiliki oleh King Yun. Dan ketika teknik itu dilepaskan, di sini seniornya pun yakin kalau ini dapat menghancurkan pertahanan yang dimiliki oleh King Yun. Dan ketika serangan itu dilepaskan, dapat menghancurkan barrier pertahanan yang dibangkitkan oleh King Yun. Bahkan saat ini King Yun dia juga langsung membeku di dalam sana. Tapi apakah mungkin yang seperti ini dapat menghentikan King Yun? Tentunya tidak. Dan dalam sekejap King Yun dapat membatalkan serangan beku yang diberikan oleh seniornya itu. Dan di sini tentunya mereka semua pun cukup terkejut ketika melihat King Yun ternyata dapat melepaskan diri dari serangan yang diberikan oleh seniornya itu. Dan di sini untuk seniornya ini dia pun juga bingung bagaimana bisa King Yun dia dapat melepaskan diri dari serangan yang dia lepaskan, karena sebelumnya itu adalah sebuah serangan yang sangat kuat. Aku telah mengerahkan seluruh kekuatanku hanya dalam satu serangan, tapi kenapa dia dapat menahannya? Ucap dari pria ini yang gak menyangka kalau ternyata King Yun cukup kuat pula. Dan dia kini pun meminta kepada King Yun untuk menggunakan jimat yang lebih kuat lagi, jika tidak maka dia menghancurkan lagi. Dan untuk King Yun oke lah, yang membuat kini King Yun dia pun kembali mengeluarkan jimat miliknya. Dan kali ini King Yun dia memperkuat jimatnya jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya, dan itu ternyata ya lebih kokoh daripada yang sebelumnya, karena ketika jimat itu dibangkitkan oleh King Yun di sini ini adalah jimat yang sangat-sangat kuat, pertahanan yang sangat kuat, hingga membuat pria ini, senior ini pun langsung keringat dingin melihat pertahanan gila absolut yang dibangkitkan oleh King Yun. Nah, ini adalah sebuah pertahanan yang sangat mengejutkan bagi mereka semua yang melihatnya. Itu lelucon macam apa ini, pikir dari mereka semua melihat pertahanan barrier yang diberikan oleh King Yun. Dan untuk seniornya ini dia pun kesal, dan dia pun kembali melepaskan semua serangan yang dia gunakan. Tapi ternyata setiap serangan yang dia lepaskan tidak dapat menembus pertahanan yang dibangkitkan oleh King Yun, membuat mereka semua pun bingung bagaimana bisa pertahanan ini sangat kokoh seperti itu. Bahkan untuk para tetua mereka pun sama, ketika mereka melihat barrier pertahanan yang dibangkitkan oleh King Yun, mereka pun berpikir kalau itu adalah sebuah barrier yang sangat-sangat kuat dan harus
harus mengendalikan benda itu tentunya membutuhkan energi spiritual yang sangat banyak. Tapi bagaimana bisa dia menggunakan sampai seperti ini? Ucap dari para tetua. Tapi di sini orang tua lainnya pun mengatakan mungkin saja King Yun dia menggunakan sebuah pil untuk dapat menahan kekuatan spiritual yang dia miliki. Ucap dari para tetua. Tapi untuk Master Sekte dia juga nggak menyangka kalau ternyata King Yun akan menggunakan metode gila seperti ini. Dia benar-benar gila. Dia benar-benar memodifikasi sekte kami, ucap dari Master Sekte. Tapi untuk para tetua Gu, dia pun menyadari kalau barrier pertahanan yang dibangkitkan oleh King Yun kali ini adalah sebuah pertahanan yang sangat-sangat kuat. Bahkan menggunakan rune di dalamnya yang artinya ini adalah sebuah pertahanan yang sangat-sangat gila. Dan di sini Master Gu dia juga berpikir kalau sepertinya pertahanan pertama yang dibangun oleh King Yun dan dapat dihancurkan oleh lawannya adalah sebuah cara trik bagi King Yun untuk dapat menguras semua energi spiritual yang dimiliki oleh lawannya. Dan untuk Patu Agu, ternyata King Yun dia sampai seperti ini karena karena perjanjian kami yang sebelumnya, jawab dari Master Gu. Dan di sini karena dua-duanya adalah muridnya, dia pun merasa kalau nggak mau juga kalau dua-duanya ada yang kalah ataupun salah satu kalah, dia nggak mau. Tapi ya gimana lagi ya, tapi ya sudahlah. Sedangkan di arena sendiri saat ini seniornya itu pun terus melakukan sebuah serangan kepada King Yun, tapi setiap serangan yang dia berikan itu ternyata nggak mampu untuk dapat menembus pertahanan yang dibangun oleh King Yun, hingga membuat senior ini dia pun benar-benar frustasi ini tidak tersentuh. Ucap dari senior ini yang kesal dengan pertahanan yang dibangun oleh King Yun sangat kuat hingga membuat dirinya kehabisan energi spiritual, dan itu membuatnya pun memutuskan untuk dapat menyerah. Aku mengaku kalah, ucap dari seniornya itu. Dan karena seniornya telah mengaku menyerah, di sini panitia pun memutuskan kalau Huang King Yun memenangkan pertandingan ini, yang membuat King Yun dia pun melepaskan barrier pertahanannya dan dia juga berujar senior, terima kasih karena kau telah mengizinkanku menang, ucap dari King Yun. Tapi di sini untuk seniornya ini dia pun kesal dengan King Yun. Tapi di sini sebelum dia turun dari atas arena, dia pun mengatakan kalau barrier pertahanan yang dibangun oleh King Yun sungguh sangat kuat. Tapi percuma bisa bertahan tapi nggak bisa nyerang, percuma doang. Dan dia juga mengatakan jika saja ini dilakukan oleh murid yang lebih kuat lagi, tentunya mungkin saja barrier ini dapat ditembus. Sini seniornya pun dia mengatakan kalau dia ingin membawa puncaknya sampai ke peringkat nomor 1, dan dia berharap Yun masih memiliki beberapa trik-trik lainnya lagi hingga membuat Flowing Cloud miliknya ataupun puncak mereka dapat peringkat yang lebih tinggi lagi. Dan aku harap kau masih bisa bertahan sampai ke puncak sana, jawab dari seniornya ini, yang membuat King Yun dia pun sadar kalau setiap kata-kata yang diucapkan oleh seniornya itu ya memang benar adanya, walaupun kata-katanya agak kasar tapi dia bermaksud baik. Aku mengerti, ucap dari King Yun. Tapi sayangnya merepotkan bagi diriku jika aku harus memenangkan turnamen ini, ucap dari King Yun, karena dia nggak mau memenangkan turnamen ini karena nantinya bakal repot bagi dirinya. Dan selesai cerita kita di sini dulu, dan sampai jumpa di part lanjutannya. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya akan kita bahas di part lanjutannya, di mana di part lanjutannya akan ada sebuah kehebohan besar di sekte ini. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.